Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebagai seorang mahasiswi atau mahasiswa, hendaknya kita melakukan suatu kewajiban kita, yaitu salah satunya dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Maka dari itu, kami ingin mengerjakan proyek dari mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi, yaitu alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Halimah dengan NIM 220701552032. Dan yang kedua, perkenalkan, nama saya Suci Amelia dari kelas N dengan NIM 220701552008. Dan yang terakhir saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Syakila Rizka Pranira dengan NIM 2201155216. Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Angkatan 2022. Yuk sama-sama kita menyimak bagaimana sih terbentuknya alur psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu masa Yunani kuno yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Sabrina Putri Halimah. Pada masa Yunani kuno, ilmu psikologi sudah mulai dideklarasikan pada tahun 1879 oleh Wilhelm Wundt. Ebbinghaus menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa, raga, kesadaran, pemikiran, dan persepsi sebenarnya sudah lama dibahas, baik oleh filsuf maupun pemuka agama. Bohr menyebutkan 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. Yang pertama, metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Ada yang menyatakan realitas sungguhnya adalah materi, dan ada juga yang menyatakan realitas adalah hal yang tak tampak. Dan yang kedua, epistemologi, yakni wacana yang terkait oleh sumber pengetahuan yang dianggap valid adalah yang terkemuka. Pengetahuan empiris yaitu pengetahuan dari panca indera, pengetahuan rasional menganggap panca indera tidak konsisten. Dan yang terakhir, ketiga, moralitas, yakni wacana terkait apa yang benar dan apa yang salah. Pandangan pertama adalah hal yang baik, itu hal yang menyenangkan. Dan pandangan kedua adalah hal yang baik juga yang mengandung nilai termasuk nilai ketuhanan. Tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Thales 625-547 sebelum Masehi. Seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Dunia merupakan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia. Segala sesuatu yang ada di dunia terdiri atas substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip alamiah tersebut. Thales yang pertama kali memperkenalkan cara berpikir ilmiah dan cara berpikir kritis. Ia menyampaikan spekulasi pemikirannya dan memberi kesempatan orang lain mengkritik atau menolaknya. Menurutnya, jiwa itu dipandang sebagai sesuatu yang meliputi alam, yang dapat menggerakkan magnet sekalipun memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi. Dan yang kedua, Heraklitus 540-480 sebelum Masehi. Baginya tidak ada sesuatu yang konstan. It is impossible to step twist into the same river. Menurutnya, api adalah substansi dari segala hal yang menjadi pusat perhatian. Heraklitus yaitu perubahan. Baginya tidak ada sesuatu yang konstan. Mempelajari manusia, proses mental manusia secara empiris akan mengalami kesulitan. Kalaupun bisa, itu tidak akan pasti hanya berupa kemungkinan atau prediksi. Segala sesuatu ada di 2 kutub, panas dingin, marah bahagia, senang sedih, pagi malam, dan seterusnya. Menurutnya, jiwa manusia digambarkan sebagai api. Jika jiwanya kering, berarti ia adalah manusia yang sehat. Sebaliknya, jika jiwanya basah, berarti jiwanya tidak sehat dan menuju kematian. Yang ketiga, Parmenides 540-470 sebelum Masehi. Filsuf pertama yang memperkenalkan philosophy of being. Ia menyampaikan ide tentang rasionalisme. Dia dianggap sebagai filsuf pertama yang memperkenalkan psychology of being. Jika Heraklitus menganggap yang pasti itu adalah perubahan, Parmenides justru menganggap bahwa segala perubahan itu merupakan ilusi. Yang keempat, Empedocles 492-435 sebelum Masehi. Filsuf pertama yang berbicara tentang persepsi. Yang kelima, Pythagoras 580-500 sebelum Masehi. Ia mengasumsi dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik.
yang saling berinteraksi. Baginya, angka dan geometri merupakan kunci dari realitas segala sesuatu yang dijelaskan dengan angka. Pythagoras membedakan dua realitas yang berbeda, enkologi sekaligus bagaimana cara memahaminya, dan epistemologi, ada objek yang bersifat abstrak yaitu matematik yang hanya bisa dipahami oleh rasio, dan ada objek fisik yang bersifat konkret yaitu alam yang hanya bisa dipahami dengan indera. Yang keenam, Hippocrates 460-377 sebelum Masehi merupakan seorang dokter. Ia mengenal 4 elemen dasar, yakni air, api, tanah, dan juga udara. Ia adalah seorang dokter. Semua penyakit baik fisik maupun mental disebabkan oleh faktor alamiah, bukan karena faktor supernatural. Oleh karena itu, pengobatannya pun menggunakan metode alamiah yang mengenai 4 elemen dasar, yakni air atau lender, api empedu kuning, tanah empedu hitam, dan udara sebagai darah. Menurut Hippocrates, untuk menjaga kesehatan, maka metode ilmiah seperti minum air, istirahat, olahraga adalah kuncinya. Yang ketujuh, pemikiran psikologi kaum sofis. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Sofis atau sofia artinya bijaksana dalam bahasa Yunani. Kaum sofis umumnya adalah guru profesional dalam public speaking. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Yang kedelapan, Socrates 470-399 sebelum Masehi. Ia menganggap penting pengalaman subjektif individu. Sama halnya dengan kaum sofis, ia juga menganggap penting pengalaman subjektif individu. Ia tidak tertarik dengan pandangan terkait alam. Ia lebih tertarik pada masalah yang berhubungan dengan manusia, epistemologi, dan etika. Ia menyukai membahas masalah praktis yang berhubungan dengan kejadian sehari-hari. Perbedaan Socrates dengan kaum sofi ada pada kepercayaan Socrates bahwa kebenaran bersifat objektif sehingga dapat dibagikan kepada orang lain. Yang kesembilan, Plato 427-347 sebelum Masehi. Pemikirannya meliputi masalah-masalah etika, politik, hukum, agama, seni, epistemologi, dan psikologi. Untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Idea adalah hal yang objektif yang terdiri sendiri, permanen, fakta yang mengantarkan pada suatu pemahaman konsep pandangannya. Ini dipengaruhi oleh gurunya, yakni Socrates. Ajaran Plato selanjutnya itu mengenai jiwa, pandangannya dipengaruhi oleh pemikiran Pythagoras terkait dualisme jiwa dan raga adalah dua identitas yang berbeda. Jiwa bersifat immaterial dan raga bersifat material. Ia menganggap jiwa abadi, sedangkan raga berubah hingga hancur. Jiwa ada sebelum tubuh kemudian terpenjara dalam tubuh. Ia meyakini jiwa manusia terdiri atas 3 unsur, yakni rasio, emosi, dan juga nafsu. Dan yang ke-10, Aristoteles 384-322 sebelum Masehi. Ia menggunakan rasio dan pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan. Aristoteles termasuk filsuf pertama yang secara serius membahas topik-topik yang kemudian menjadi isu sentral dalam psikologi, seperti mengenai sensasi, memori, belajar, dan mimpi. Ia juga menggunakan rasio dan pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan. Baik, saya akan membacakan materi Helenistik hingga Eropa memasuki abad ke-8. Yang pertama, psikologi pada masa Helenistik. Sering disebut bahwa meninggalnya Alexander Agun merupakan awal dari masa Helenistik. Kemudian meninggalnya Aristoteles hampir bersamaan dengan meninggalnya Alexander Agun yang berbeda 1 tahun, yaitu 322 tahun dan 323 sebelum Masehi. Masyarakat Yunani lebih suka filsafat yang mengemukakan tentang kehidupan yang nyata daripada filsafat yang bersifat abstrak dan tidak nyata. Pemikiran yang muncul pada masa filsafat yaitu anti-filsafat dan pro-filsafat. Ada 2 aliran yang tidak menyukai filsafat, yaitu skeptisisme dan sinisme.
Dan muncullah juga dua reaksi aliran tersebut, yaitu Epikureanisme dan Stoicisme. Kemudian masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pemikiran pada masa Helenistik anti-filsafat dan pro-filsafat. Yang pertama, Skeptisme. Pendirinya adalah Pyrrho. Skeptisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut, karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Skeptisme juga memandang bahwa kedamaian diperoleh dari 3,5 tahun. Yang pertama, pengetahuan terhadap sesuatu dan hal itu tidak mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai dan memandang bahwa pengetahuan kita sesuatu yang tidak pasti. Dan yang ketiga adalah sikap yang diambil tersebut kemudian membawa kepada kebahagiaan. Kemudian kedua, Sinisme. Pendirinya adalah Antisthenes. Untuk mencapai kebahagiaan kita harus melepaskan internal dan eksternal, keinginan atau perasaan. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan nada keinginan untuk menyederhanakan tuntunan kehidupan. Menurutnya, untuk mencapai kebahagiaan kita harus melepaskan pengaruh internal dan eksternal, keinginan atau perasaan. Yang ketiga, Epikureanisme. Pendirinya adalah Epikurus. Terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Epikurus menayangkan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya manusia terdiri atas atom-atom yang bebas dan kematian berarti atom-atom bercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan atau dimusnahkan. Epikurus juga menyatakan kebahagiaan atau hedonis itu bukanlah kesenangan yang bersifat sementara. Ia hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor, karena baginya itu hanya bersifat sementara yang sesudahnya akan menyesal dan menderita. Kemudian Stoicisme. Pendirinya adalah Zeno. Menurutnya, nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikannya, kekayaan dianggap kurang penting. Manusia harusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Kebahagiaannya diperoleh jika hidup sesuai kehendak alam. Nasib baik atau buruk sebaiknya diterima saja. Kedua, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi berlangsung lumayan lama, yaitu sekitar 500 tahun. Kekaisaran Romawi ini diawali oleh Julius Caesar 100-445 Masehi dan diakhiri ketika terbunuhnya Kaisar Romulus Augustulus pada tahun 470-an. Kemudian adanya suatu pertentangan antara Kaisar Romawi Barat dan Kaisar Romawi Timur, membuat runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kemudian Neoplatisme atau aliran-aliran pada masa Kekaisaran Romawi. Masa Neoplatisme ini banyak dipengaruhi oleh agama Kristen yang ditetapkan sebagai agama kekaisaran. Dianggap menentang kekaisaran karena pikiran kritis yang mengedepankan suatu rasionalitas dan penjelasan alamiah yang tidak mendapatkan suatu tempat yang memadai. Kemudian masa ini merupakan suatu aliran yang lebih mengutamakan aspek mistis dan mengurangi aspek rasionalisnya atau rasionalnya. Dan tokoh-tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi, itu yang pertama ada Philo. Pandangan Philo tentang ilmu pengetahuan memiliki kesamaan dengan Pluto. Kemudian Philo berpendapat bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan raganya yang terpisah. Raganya terbuat dari tanah, sedangkan jiwanya bagian dari cahaya Tuhan. Kemudian bagi Philo, ilmu pengetahuan dilakukan lewat komunikasi personal dengan Tuhan dan melalui meditasi, mimpi, penyucian diri. Kemudian Galen.
Galen berprofesi sebagai dokter pada masa Kekaisaran Romawi. Galen mengembangkan tipe kepribadian berdasarkan 4 cairan dalam tubuh, yaitu darah, empedu hitam, empedu kuning, dan lender. Kemudian, Galen sangat berupaya keras untuk membantu masyarakat mengatasi penyakitnya dengan metode eksperimen dan penelitian mengenai obat. Dia juga berusaha keras memahami apa sebab dari suatu penyakit ataupun kematian. Menurutnya, fungsi dari biologis dan psikologis itu adalah animal spirit. Kemudian seorang asketisme yang hidupnya sederhana dan tidak menikah. Ketiga, Plotinus. Seorang asketisme yang hidupnya sederhana, dia tidak menikah dan dia juga membebaskan diri dari suatu kekayaan. Menurutnya, pandangannya ia menganggap bahwa jiwa manusia sama dengan jiwa Tuhan. Kemudian Plotinus menyarankan untuk membersihkan diri dari dunia material dan menyatu dengan zat yang abadi. Menurutnya segala sesuatu itu bersifat hierarkis. 4. Saint Augustine. Menurut pandangannya, dia menganggap jiwa dan akan tetap abadi sementara raga akan hancur. Saint Augustine mengakui bahwa selain kuasa Tuhan juga diperlukan usaha untuk memperoleh pengetahuan. Meninggalnya Saint Augustine, maka terjadilah kehancuran Kekaisaran Romawi. Masa kegelapan. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika Kekaisaran hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel dan berakhir pada tahun 1452 Masehi. Awal abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu awal abad pertengahan 500 sampai 1000 tahun ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Kedua, pertengahan abad yaitu 1000 sampai 13000 ditandai mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Akhir abad pertengahan yaitu 13000 sampai 16000 ditandai dengan munculnya gerakan pembaruan. Pada awal pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas. Tidak dapat berkembang, tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan. Perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada karya ilmiah. Namun berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa ini. Kemudian ada peran filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi. Yang pertama ada Al-Kindi, menyatukan antara teologi dan filsafat. Pemikir mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Kedua ada Ar-Razi. Sensasi indrawi melatar belakangi proses mental dan kondisi emosi memengaruhi aspek fisik. Ketiga ada Al-Farabi. Pemikir psikologi sosial, manusia cenderung untuk selalu bersama dengan orang lain dan kesempurnaan manusia tercapai bila hidup bersama orang lain. Kemudian ada Al-Bakari. Membahas masalah kesehatan mental dan menghubungkan antara penyakit fisik dan mental, keterkaitan antara tubuh dan jiwa. Kemudian ada yang kelima ada Ibnu Sina, yaitu telah menggunakan terapi membaca dan musik untuk melankolia. Pengaruh otak terhadap gangguan psikologis. Yang keenam ada Ibnu Miskawai, pendiri etika dalam Islami kaitannya dengan filsafat. Bukunya menjelaskan jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan jiwa. Kemudian yang ketujuh Al-Ghazali, sumber pengetahuan dan juga tentang jiwa.
Kemudian kedelapan ada Fakhruddin Ar-Razi. Tipe kepribadian dan cara mengetahuinya, individual dan difference. Terakhir ada Ibnu Rushd, Bapak rasionalisme dan jiwa kecerdasan dan kebahagiaan. Masa Renaissance. Jadi Renaissance itu berasal dari dua kata, yaitu re dan natire. Re yang artinya kembali dan natire yang artinya lahir. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Renaissance itu artinya lahir kembali. Apa sih yang lahir kembali? Jadi yang lahir kembali itu adalah kebudayaan Yunani kuno dan kebudayaan Romawi kuno yang sempat hilang keberadaannya selama 3 abad, dari 1300 sampai 1600 Masehi. Renaissance juga merupakan abad peralihan dari abad pertengahan menuju suatu abad modern, dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pengaruh munculnya masa Renaissance. Yang pertama, tumbuhnya suatu kebebasan, kemerdekaan, kemandirian manusia, dan manusia mulai mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, tidak lagi terjebak oleh ikatan-ikatan gereja. Yang ketiga, timbulnya suatu rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta, pendudukan manusia, dan menguasai alam semesta. Yang keempat, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, serta kebebasan setiap manusia untuk berpikir. Yang kelima, kuatnya suatu kedudukan pedagang dan pengusaha yang membuat tumbuhnya kelas-kelas pengusaha yang baru. Yang keenam, bangkitnya suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu munculnya kaum-kaum humanis. Paham-paham yang muncul pada perkembangan masa Renaissance dan pengaruhnya terhadap ilmu, khususnya ilmu psikologi. Yang pertama yaitu humanisme. Humanisme adalah orang yang menjunjung tinggi martabat manusia, serta mengubah pola pikir untuk berorientasi kesejahteraan dunia. Gerakan tersebutlah yang memunculkan dari abad ke-8 menjadi abad pencerahan, yaitu abad Renaissance, karena pola pikirnya sudah terbuka dan terlepas dari ikatan-ikatan gereja. Hal tersebutlah yang melahirkan kembali kebudayaan yang telah hilang pada abad sebelumnya, yaitu kebudayaan Romawi kuno dan kebudayaan Yunani kuno. Yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme ini adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal kita itu adalah alat yang terpenting dalam mendapatkan pengetahuan dan mengetes ilmu pengetahuan kita. Rasionalisme juga mengajarkan kita bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan cara berpikir, yaitu dengan berpikir yang logis dengan menggunakan akal kita. Ada 2 macam rasionalisme, yaitu rasionalisme dalam bidang agama dan rasionalisme dalam bidang filsafat. Rasionalisme dalam bidang agama ini untuk mengkritik ajaran agama, dan dalam bidang filsafat, rasionalisme yaitu berguna sebagai teori pengetahuan. Yang ketiga, empirisme. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peran pengalaman dan mendapatkan pengetahuan itu sendiri, tidak mengucilkan peranan akal kita. Empirisme lawan kata dari rasionalisme, yang artinya pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara observasi. Yang keempat yaitu metarealisme. Metarealisme adalah Materialisme menurut Lemaitre manusia tak lain dari mesin, begitu pula dengan binatang, sehingga tidak ada perbedaan antara manusia dengan binatang. Dan Lemaitre mengingkari juga prinsip hidupnya, yang pada umumnya Lemaitre berprinsip bahwa hidup itu tidak ada dan tidak tentu, dan tidak berprinsip hidup itu akan rohani atau akan kekal. Tokoh-tokoh pada abad Renaissance yang pertama yaitu Thales 624 sampai dengan 545 sebelum Masehi. Thales berpendapat bahwa yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua yaitu Pythagoras 582 sampai dengan 496 sebelum Masehi. Pythagoras menemukan ilmu ukur dan aritmetik. Beliau juga terkenal dengan bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras adalah teorema Pythagoras. Yang ketiga yaitu Socrates 470 sampai dengan 399 Masehi, sebelum Masehi. Nah, Socrates ini menemukan metode ilmu kebidanan yang dikenal dengan Meceutica Telenhe, yaitu suatu metode alektika untuk melahirkan suatu kebenaran.
Yang keempat yaitu Democritus, dikenal sebagai bapak atom yang pertama yang memperkenalkan konsep atom, bahwa alam semesta ini sesungguhnya terdiri atas atom-atom. Yang kelima yaitu Plato, 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Ia membagikan persoalan being dan mempertentangkan dengan becoming. 6 yaitu Aristoteles, 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Dia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Nah, pada awalnya itu, psikologi dianggap tidak memungkinkan untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan karena psikologi banyak menggunakan metode introspeksi dan metode non-eksperimen. Namun, Hermann von Helmholtz, Gustav Theodore Fechner, dan Wilhelm Wundt telah membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini bahwa psikologi bisa menjadi ilmu pengetahuan yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut sebagai bapak psikologi, karena Wilhelm Wundt lah yang pertama mendirikan laboratorium psikologi. Pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, pada tahun 1873 Wilhelm Wundt mengumumkan niat baiknya untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu ilmiah atau ilmu pengetahuan. Nah, berlanjut pada tahun 1879, Wilhelm Wundt pertama kali membangun laboratorium di Jerman, dan muncullah para tokoh-tokoh yang pemikirannya berkembang terhadap perkembangan psikologi. Tokoh-tokoh pemikiran dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, Franz Brentano. Franz Brentano lahir pada tanggal 16 Januari 1838 di Marienburg, Jerman. Dia ahli dalam bidang bahasa Indonesia, matematika, dan filsafat. Bersama dengan Wilhelm Wundt, dia mendorong perkembangan atau terbentuknya psikologi sebagai ilmu yang mandiri. 2. Karl Stumpf. Karl Stumpf lahir pada tanggal 21 April 1848 di Wesenheit, Jerman. Dia terkenal dengan kontribusinya mengenai persepsi ruang dan pendengaran, psikologi musik, dan fenomenologi. Menurutnya, pengalaman adalah suatu data yang paling berharga. 3. Oswald Kolbe. Oswald Kolbe lahir pada 3 Agustus 1862 di Latvia. Dia menekuni bidang sejarah, filsafat, dan psikologi. Dia ikut berkontribusi pada munculnya berbagai temuan-temuan yang berharga dalam ilmu psikologi. Yang keempat, Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada tahun 1850 di Bonn. Dia terkenal sebagai pionir dalam penelitian mengenai ingatan dan aplikasi psikologi dalam pengetesan aspek psikologis dengan complaint text. Dia membuat 2.300 materi yang belum dikenal. Strukturalisme. Strukturalisme didirikan oleh Edward Bradford Titchener. Edward Bradford Titchener dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1867. Aliran pemikiran Edward Bradford Titchener dinamai dengan strukturalisme. Nah, yang pertama, subjek matter dan tujuan psikologi. Pengalaman yang menjadi subjek matter ilmu psikologi adalah pengalaman sadar, yaitu pengalaman yang menurut orang yang mengalaminya. Menurut Edward Bradford Titchener, tujuan psikologi adalah lebih tertarik pada elemen secara keseluruhan dan lebih fokus pada proses sintesis daripada analisis. Yang kedua, elemen kesadaran. Ada 3 elemen kesadaran, yaitu sensasi, kesan, atau image, dan afeksi. Menurut Titchener, proses asosiasi elemen-elemen kesadaran bersifat mekanistik, tanpa kendali kesadaran. Edward Bradford Titchener menjelaskan bahwa ada 3 masalah kesadaran yang menjadi fokus penelitian psikologi, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan apa, bagaimana, dan mengapa. Fungsionalisme. Fungsionalisme ini didirikan oleh William James. Nah, William James ini lahir di New York pada tanggal 11 Januari 1842. Berbeda dengan Wundt,
yang berfokus pada elemen kesadaran dan Titchener yang berfokus pada struktur kesadaran. Nah, William James ini lebih berfokus kepada fungsi kesadaran. Adapun karakteristik fungsionalisme yaitu 1. Menentang strukturalisme yang terlalu berfokus kepada kesadaran. Fungsionalisme ini ingin memahami fungsi dari kesadaran. Dia juga ingin menjadikan psikologi sebagai ilmu yang praktis. Dia juga ingin memperluas ruang lingkup penelitian psikologi. Fungsionalisme juga ingin memberikan perhatian pada motivasi yang berpengaruh terhadap proses mental dan perilaku manusia. Fungsionalisme juga lebih tertarik pada perbedaan individu. Dan semua penganut fungsionalisme dipengaruhi oleh William James. Tokoh-tokoh fungsionalisme. Yang pertama adalah William James. William James ini lahir pada tanggal 11 Januari 1842 di New York dan wafat pada tanggal 26 Agustus 1910. Ahli di bidang fisiologi, psikologi, dan filsafat. Menurut James, jiwa dapat memberi perubahan terhadap lingkungan dan memberikan efek positif kepada orang yang ada di dalamnya. Gagasan William James adalah akar kesadaran, self, dan emosi. Yang kedua, Hugo Münsterberg, 1863 sampai dengan 1916. Dia lahir di Danzig, Polandia, 1 Juni 1863 dan wafat karena stroke pada tahun 1916. Nah, pada tahun 1889, dia diangkat menjadi Direktur Harvard Psikologi Laboratory menggantikan William James. Dan dia juga menulis buku Psikologi and Industrial Ethics, buku psikologi intrusi pertama pada tahun 1913. Yang ketiga, Cranfield Stanley Hall, lahir di Amerika pada tanggal 1 Februari 1844 dan wafat pada tahun 1924. Nah, yang keempat, John Dewey, 1859 sampai dengan 1952. Lahir pada tanggal 28 Oktober 1859 di Burlington dan wafat pada 1 Juni 1952. Menurutnya, pengalaman itu penting, harus dipahami. Nah, salah satu pemikirannya juga yang terkenal adalah kritik terhadap emilitarisme yang membagi pengalaman ke dalam bagian-bagian. Nah, yang terakhir yaitu James McCandless, 1860 sampai dengan 1944. Lahir pada 25 Mei 1860 dan wafat pada 20 Januari 1944. Bagi Cat, psikologi akan bermakna, jiwa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tadi teman-teman hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai alur terbentuknya psikologi sebagai ilmu pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.